Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Ikan mas menjadi salah satu ikan primadona di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Kalimantan, dan Sumatera. Banyak orang yang menyukai ikan ini karena dagingnya yang enak, cocok diolah berbagai masakan Nusantara seperti pecak, pepes, dan gulai. Harganya juga tidak terlalu mahal, termasuk ikan ekonomis, membuat banyak orang membeli ikan ini untuk dikonsumsi. Selain itu banyak restoran, warung padang, warteg, catering, warung kaki lima yang menjadikan ikan mas sebagai menu andalannya. Dari semua hal tadi membuat pemasaran ikan mas menjadi sangat mudah dan juga menguntungkan. Permintaan konsumen yang stabil juga bisa menjadikan bisnis budidaya ikan mas menjadi prospek masa depan yang bagus. Lalu bagaimana cara memasarkan dan kondisi pasar ikan mas? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai tuntas. Berikut melihat pasar budidaya ikan mas di Indonesia, seberapa menguntungkan versi dari dunia ikan. Menjual kepada para tengkulak ikan. Setelah memelihara ikan mas selama 4-5 bulan di kolam air deras, di keramba jaring apung maupun kolam air tenang, ikan mas ukuran konsumsi sudah bisa dipanen. Ukuran ikan mas konsumsi bervariasi tergantung dari daerah dan pasar. Daerah Priangan Timur seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis umumnya ukurannya adalah kecil, yaitu isi 5-10 ekor per kilo. Sedangkan pasar Jabodetabek umumnya isi 3-6 ekor per kilo. Masalah selanjutnya adalah bagaimana cara menjualnya. Pemasaran ikan mas ini termasuk mudah karena sudah ada tengkulak-tengkulak yang siap membeli dan menjual di setiap daerah budidaya ikan. Ikan mas umumnya dipasarkan dalam kondisi hidup sampai ke konsumen akhir. Tapi ada yang juga dijual dalam kondisi mati segar, khususnya ke pasar pelelangan-pelelangan yang besar, seperti pasar Muara Angke dan Muara Baru, Jakarta. Untuk pasar ke pangkalan-pangkalan ikan dan pasar tradisional atau pemancingan harus dalam kondisi hidup. Harga jual tergantung pasaran, yaitu kesepakatan antara petani, tengkulak, dan pedagang di tingkat akhir di pasar. Kondisinya bisa naik turun tergantung hukum permintaan dan suplai. Para petani, tengkulak, pedagang biasanya sudah menjalin kerjasama yang sudah lama karena usaha perdagangan ini mengandalkan hukum saling menjaga kepercayaan agar tidak ada yang dirugikan. Pokoknya saling menguntungkan agar kerjasama usaha ini bisa berjalan terus. Hal ini menyangkut ketersediaan ikan yang harus kontinu mengisi pasar dengan kualitas dan harga yang disepakati. Hal ini bisa diatasi dengan terbentuknya pola kerjasama petani inti dan petani plasma agar ikan bisa dipanen setiap hari. Bisa juga diatur waktu panen dengan kolam milik sendiri. Kerjasama dengan petani lain perlu dilakukan untuk menjamin kontinuitas panen ikan. Sebelum video ini dilanjutkan, mohon klik dulu tombol loncengnya biar kalian tidak tertinggal dengan video terbaru dari channel ini. Pasar ikan mas ke pemancingan. Saudaraku, siapa yang hobi memancing? Pemancingan banyak memerlukan pasokan ikan mas, mulai dari ukuran kecil yaitu isi 5 ekor per kilo sampai ukuran besar yaitu ikan mas babon di atas 3 kilo per ekor. Hampir setiap hari lokasi pemancingan ikan penuh dengan pengunjung, apalagi saat hari libur. Di Indonesia ternyata banyak sekali orang hobi memancing dan ikan mas menjadi komoditi utama di kolam pemancingan. Para pemancing tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk membeli ikan untuk dipancing. Apalagi jika ada event lomba atau galatama mancing ikan mas, pasti pesertanya berjubel.
Pemancingan mempunyai kelas bermacam-macam. Ada pemancingan elit, sedang maupun kelas ekonomi. Semua membutuhkan pasokan ikan mas hidup. Pasar pemancingan adalah pasar yang potensial dan besar. Ikan hasil pemancingan ini baru akan dijual ke pasar-pasar untuk dikonsumsi, sehingga harga ikan mas di pasar ada yang murah, yaitu ikan mas bekas pemancingan. Di Bogor dan sekitarnya, ikan bekas pemancingan ini disebut dengan ikan garung. Ikan-ikan dari pasar baru didistribusikan ke rumah-rumah makan atau ke warung-warung makan. Penjualan bibit ikan mas. Penjualan benih ikan mas yang berkualitas memang penting dalam usaha budidaya pembesaran ikan mas. Benih yang berkualitas akan bisa meningkatkan persentase hasil pembesaran budidaya ikan mas. Banyak petani ikan mas yang sangat teliti dalam memilih kualitas benih ikan mas ini. Para pembudidaya pembesaran ikan mas tinggal beli benih dari pusat-pusat benih, seperti dari daerah Subang, Jawa Barat. Produksi benih yang efisien biasanya tidak bisa diproduksi di daerah pembesaran karena faktor alam, sumber daya manusia, dan efisiensi. Ada petani pembesaran ikan mas dan ada pula petani pembenihan ikan mas dengan lokasi yang berbeda karena kebutuhan hidup ikan berbeda. Benih ikan mas ini sangat dicari di berbagai daerah pembesaran ikan mas. Lokasi pembesaran ikan mas seperti Waduk Cirata, Jatiluhur, Subang, Bogor, Lampung, Kedung Ombo, Jawa Tengah membeli benih ikan mas dari daerah Pegadaian, Subang, dan sekitarnya. Budidaya ikan mas pemasarannya cukup luas dan prospek kedepannya sangatlah bagus. Menjual ikan mas sendiri. Jika budidaya ikan mas dilakukan skala rumah tangga dengan sistem bioflok di halaman rumah, maka hasil ikan mas bisa dijual sendiri ke lingkungan sekitar yang membutuhkan ikan mas. Hal ini karena produksinya masih skala kecil di bak-bak sekitar rumah tinggal. Namun demikian masih jarang dilakukan karena belum banyak orang tahu akan teknik bioflok ikan mas yang bisa dikerjakan di halaman rumah dalam skala kecil. Bagaimana saudaraku, apakah kalian mau mencoba membudidayakan ikan mas? Share pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Sekali lagi mari membangun channel Dunia Ikan dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video lainnya.